Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi guys, sekarang ini kita mau mencari belut atau ngurek ya guys. Sebelum berangkat, kita harus mencari cacing dulu ya guys sebagai umpannya. Dan tentunya seperti biasa ini aku berangkat bareng ponakan-ponakanku ya guys. Cuman kali ini ada yang beda karena ini kita banyakan banget ya guys. Sampai Mang Ujang juga ikut. Ini kita berangkatnya sekitar jam 3 sore ya guys. Apalagi di sawah ya guys. Kalau panas terik siang-siang ke sawah itu, takutnya kita jadi pusing. Ini aku mau lihat cacing hasil tangkapan mie, gede banget. Oh ya guys, sebenarnya dari dulu kalau misalnya ngeruk belut, katanya lebih baik pakai cacing tanah. Nah ini waktunya kita berangkat ya. Bocil-bocil juga sampai ikut loh guys. Ada Ubay, bahkan Awi juga ikut. Nah guys, pertama-tama peralatan yang harus kita siapin buat memancing belut itu adalah peralatannya itu senar pancing yang kuat ya guys, dan mata kail kecil. Buat umpannya kita memakai cacing tanah ya guys. Nah ini kita lagi nyari cacing lagi. Terus siapin juga kayak ember kecil ya guys, diisi air atau apa aja deh yang kalian punya. Sebelumnya Mang Ujang juga udah dapat beberapa belut, tapi dia juga lagi nyari cacing lagi ya guys buat jadi umpan. Tuh itu dia beberapa belutnya. Cacingnya udah dapat, jadi mari kita berangkat. Dan alhamdulillahnya ini cuacanya cerah ya guys, tuh nggak mendung. Bisa kalian lihat ini banyak banget tuh guys. Ada Syafiq, Najmi, Alwi, Alma, Umi, Kania, Kakang A. Pokoknya banyak banget guys. Semoga aja hasil tangkapan kita banyak ya guys. Dan baru aja kita mau berangkat, tiba-tiba aja sendal Kakang nyungsep guys. Tuh kan jadi sendalnya itu penuh lumpur. Tapi gak apa-apa lah ya, kita main lumpur-lumpuran aja. Dan ini tiba-tiba aja Ape menang belut guys, tadi tuh kecil. Oh ya guys, kalian kalau misalnya ada belut suka dimasak apa sih? Kalau aku sih lebih suka digoreng ya guys sampai kering, tapi boleh juga kok dibakar atau ditumis. Buat kalian yang masih asing sama belut sawah, tahu gak sih guys, belut sawah itu memiliki bentuk tubuh yang khas dan sangat berbeda dari ikan pada umumnya. Karena sekilas menyerupai ular loh guys. Saking miripnya, bentuk tubuhnya itu bulat memanjang seperti tabung. Kira-kira diameternya itu sekitar 3-4 cm. Berbeda dengan ular, belut itu memiliki bagian kepala cenderung menumpul, sementara di bagian ekornya meruncing. Panjang rata-rata belut dewasa ditemukan memiliki panjang 25-40 cm. Kulit dan warna dari belut sawah tidak memiliki sisik, sehingga kulitnya terasa sangat licin. Kulitnya juga memiliki kelenjar yang mengeluarkan lendir pelindung untuk memudahkannya bergerak di lumpur dan membantu pernapasan kulit. Warnanya itu ada yang berwarna coklat tua, hijau zaitun, atau kelabu dengan bintik-bintik gelap tidak beraturan. Buat kalian yang udah pernah nemu belut sawah, kalau kalian pegang itu sangat licin banget loh guys. Belut sawah atau Monopterus albus merupakan hewan yang hidup di air tawar ya guys. Fakta unik dari belut sawah yaitu mampu berubah kelamin dari betina menjadi jantan loh guys, hebat banget. Atau disebut juga hermafrodit protogini. Seiring pertumbuhannya, hewan nokturnal karnivora ini hidup di lumpur, mampu bernafas langsung dari udara, dan tahan di lingkungan minim oksigen. Tuh guys, lihat Mi lagi nyoba ngurek belut, apakah dia berhasil? Salah satu caranya itu cari lubang belut di sawah ya guys, yang diameternya sekitar 1-2 cm. Masukkan pancingan kail, goyangkan sedikit agar cacing terlihat. Saat belut menggigit, tarik perlahan agar tidak lepas. Tapi tadi Om Arif tidak berhasil, jadi kita nyoba lagi ya guys. Karena di sebelah sini sawahnya kita udah coba cari tapi belutnya belum ada. Kita mau pindah ke sebelah sana ya guys, atau disebut pasir enteng. Dan ini Kakang lagi gabut tuh, dia main air sama Kania. Labana, are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau.
Dan ini kenapa lagi guys, aku malah jalan pohon singkong. Ini kan susah tuh guys, ya Allah. Ini kita udah agak jauh ya guys, deket ke Pasir Enteng tuh. Pokoknya setiap kotak sawah akan kita lalui untuk mendapatkan belut sawah. Apalagi kalau digoreng itu enak banget guys. Selain memiliki rasa yang sangat enak, belut sawah juga memiliki kandungan gizi yang sangat baik loh guys. Seperti sumber protein, vitamin A, dan juga zat besi. Belut sawah merupakan hewan kanibal dan karnivora. Predator yang memakan ikan kecil, cacing, kecebong, dan serangga air. Mereka bersifat kanibal sehingga belut besar bisa memakan belut yang lebih kecil. Belut sawah mampu bertahan hidup tanpa air. Hidup di tanah sawah yang lembab meskipun airnya kering, karena mereka dapat mengambil oksigen langsung dari udara. Menurut taksonomi, belut sawah adalah ikan atau anggota suku Synbranchidae yang tidak memiliki sirip dada dan sirip perut, serta bersisik sangat halus. Belut sawah merupakan hewan nokturnal yang aktif mencari makan pada malam hari dan membuat sarang di lubang-lubang lumpur. Bisa kita perhatikan, banyak sekali lubang kecil di pinggir-pinggir sawah. Dan ini setelah menunggu beberapa detik, akhirnya kita dapat belut juga guys tuh. Ini gak tahu belut yang keberapa ya guys, tapi lumayan walaupun gak besar. Karena belut memiliki lendir yang sangat banyak dan juga sangat licin, makanya kalau kita berhasil menangkap belut, megangnya itu harus agak erat-erat ya guys. Ini Oboy juga ikut ya guys, katanya dia pengen ngurek belut. Apalagi ini hari Minggu, jadi kita manfaatkan waktu liburan ini untuk mencari belut. Akhirnya guys, dirasa sudah cukup. Kita juga udah dapat beberapa belut. Kita memutuskan untuk pulang ya guys, karena waktu juga udah menunjukkan pukul 5 sore. Ini kita sama Kakang sama Apik cuci kaki dulu ya guys, sama sendal yang tadi kotor. Nah ini dia belut hasil tangkapan kita hari ini. Lumayan ya guys, ini cukup banyak tuh. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video aku selanjutnya ya guys. Semoga videonya bermanfaat. Dadah.